Bab 276. Jurus pedang lelaki tua itu tidak membuat mereka tua, mereka berbalik. Tiba-tiba, beberapa lingkaran cahaya putih muncul di depan mata Ling Huchong, lingkaran besar dan lingkaran kecil, lingkaran lurus dan lingkaran diagonal, berkelap-kelip tanpa henti. Matanya kabur, dan dia segera membalikkan pedangnya dan menyerang lingkaran pedang lawan secara miring. Saat terdengar suara, kedua pedang itu bersilangan lagi, dan Ling Huchong merasakan lengannya mati rasa. Semakin banyak lingkaran cahaya muncul di pedang lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya tersembunyi dalam lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu lingkaran cahaya tetap ada, dan yang lainnya beregenerasi. Meskipun pedang panjang itu bergerak sangat cepat, di sana tidak ada jejak pedang emas. Suara membelah angin menunjukkan bahwa kelenturan pedang telah mencapai batasnya. Saat ini Ling Huchong tidak lagi melihat celah dalam permainan pedangnya, ia hanya merasa ada ribuan pedang panjang menutupi seluruh tubuhnya. Orang tua itu murni defensif, tidak menunjukkan kekurangan. Tapi benteng yang dibentuk oleh pedang itu bisa bergerak, dan ribuan lingkaran cahaya perlahan datang seperti gelombang. Orang tua itu tidak menyerang satu sama lain dengan satu gerakan, tetapi sekelompok gerakan pertahanan bercampur dengan lusinan gerakan pedang, yang berubah menjadi serangan pada saat yang bersamaan. Ling Huchong tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa mundur untuk menghindarinya. Saat dia mundur selangkah, lobang itu bergerak selangkah lebih jauh. Dalam sekejap Ling Huchong mundur 7 atau 8 langkah. Kun Hao melihat bahwa pemimpin sekutu berada dalam situasi yang buruk dan sudah kehilangan angin. Dia menahan napas dan menyaksikan dengan keringat dingin di tangannya. Immortal Tao Gen tiba-tiba berkata, "Teknik pedang macam apa itu? Ini adalah lingkaran coret-coret anak-anak. Saya juga bisa menggambar." Tao Huaxian berkata, "Jika saya menggambar lingkaran, itu pasti lebih bulat dari miliknya." Tao Zixian berkata, "Ling Brother Fox, Anda tidak perlu takut. Jika Anda kalah, kami akan mencabik-cabik lelaki tua ini menjadi 4 bagian untuk melampiaskan kemarahan Anda kepada Anda." Tao Yexian berkata, "Pernyataan ini sangat salah. Pertama, dia adalah pemimpin Liga Linghu, bukankah dia saudara Linghu? Kedua, bagaimana Anda tahu bahwa dia takut?" Tao Zixian berkata, "Meskipun Ling Huchong menjadi pemimpin aliansi, dia masih lebih muda dari saya. Mungkinkah itu begitu dia menjadi pemimpin aliansi? Dia menjadi beberapa tahun lebih tua dan menjadi saudara Linghu, paman Linghu, kakek Linghu, tuan tua Linghu." Pada saat ini Ling Huchong mundur lagi, kelompok pahlawan sangat cemas, mendengar 6 makhluk abadi Taogu berbicara omong kosong, membuat mereka semakin kesal. Ling Huchong mundur selangkah lagi, dan dengan suara lambaian, kaki kirinya melangkah ke genangan air kecil, dan pikirannya bergerak. "Tuan Feng mengajari saya hari itu, mengatakan bahwa seni bela diri di dunia selalu berubah, dan semangat jernih, dengan satu pikiran, tidak peduli seberapa canggih gerakan lawan selama ada gerakan, akan ada cacat ilmu pedang yang diturunkan oleh pahlawan Dugu, sehingga dia bisa bertarung melawan lawan yang tak terkalahkan di seluruh dunia, jadi dia bisa melihat kekurangan dalam gerakan musuh. Ilmu pedang senior di depannya sempurna, tidak ada cacat sama sekali, tapi saya tidak bisa melihat cacatnya, bukan berarti tidak ada cacat, tapi aku tidak bisa melihatnya." Dia mundur beberapa langkah, menatap lingkaran yang tak terhitung jumlahnya yang dibayangkan oleh cahaya pedang lawan, dan tiba-tiba berpikir, mungkin ini pusat lingkaran adalah pembukaannya. Tetapi jika bukan karena pembukaan, saya akan menikamnya dengan pedang, dan memberinya putaran pedang panjang, dan lengannya akan segera patah. Kemudian dia berpikir, untungnya, dia sangat agresif, jadi dia hanya bisa bergerak secara bertahap. Jika dia benar-benar ingin, itu tidak mudah untuk menyakiti hidup saya. Tapi saya terus melarikan diri, dan pada akhirnya kalah. Setelah kalah dalam pertempuran ini, semua orang merasa bersalah dan putus asa. Bagaimana saya bisa pergi ke Shaolin untuk menyelamatkan Ying-Ying? Cinta mendalam Ying-Ying untukku, dan untuknya apa salahnya kehilangan lengan? Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa kehilangan lengan untuknya adalah hal yang sangat memuaskan, dan dia juga merasa bahwa dia berutang banyak padanya, dan dia harus menderita beberapa cedera serius untuknya untuk membalas rasa terima kasihnya yang dalam. Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hatinya, dia sepertinya merindukan pihak lain untuk memotong salah satu lengannya. Ketika dia mengulurkan lengannya, pedang panjang itu menembus lingkaran cahaya pedang lelaki tua itu. Saat terdengar suara keras, Ling Huchong hanya merasakan guncangan hebat di dadanya, dan darahnya melonjak. Di bawah kengerian itu, satu lengannya masih utuh.
Pria tua itu mundur 2 langkah, menghunus pedangnya dan berdiri di sana, dengan ekspresi aneh di wajahnya, terkejut, malu, dan menyesal. Setelah sekian lama, dia berkata, keterampilan pedang Tuan Linghu luar biasa, telah keberanian yang luar biasa, kagumi, kagumi. Saat ini, Linghu Chong tahu bahwa dengan serangan yang begitu berisiko barusan, dia benar-benar menemukan kelemahan ilmu pedang lawan, tetapi ilmu pedang orang tua itu terlalu tinggi. Pusat lingkaran cahaya adalah tempat yang paling berbahaya, dan dia telah berlatih dengan sangat baik untuk menyembunyikan kelemahan di dalamnya. Di antara puluhan ribu pendekar pedang di dunia, mungkin ada satu yang berani mempertaruhkan dirinya sendiri. Begitu dia berhasil, dia diam-diam berteriak, "Itu kebetulan, itu kebetulan." Dia merasakan aliran keringat mengalir di punggungnya, dan dia segera membungkuk dan berkata, "Pedang-pedang senior luar biasa. Terima kasih atas saran saya, junior ini sangat diuntungkan." Kata-katanya tidak biasa, pertempuran ini sangat bermanfaat untuk peningkatan seni bela dirinya. Beritahu dia bahwa titik terkuat dari gerakan musuh sebenarnya adalah titik terlemah, titik terkuat dapat dipatahkan, dan sisanya akan diselesaikan dengan sendirinya. Karena lelaki tua itu melihat Linghu Chong berani mengayunkan pedangnya langsung ke lingkaran cahaya pedangnya, dia tidak perlu bertanding lagi di masa depan. Dia menatap Linghu Chong sejenak, dan berkata, "Tuan Linghu, saya memiliki beberapa kata untuk memberitahu Anda." Linghu Chong berkata, "Ya, saya akan mendengarkan ajaran senior." Orang tua menyerahkan pedang panjang ke pemetik sayur dan berjalan ke timur. Linghu Chong melempar pedang panjang itu ke tanah dan mengikuti. Ketika mereka sampai di sisi pohon besar, jarak mereka puluhan zang dari Kunhao. Meskipun mereka dapat melihat satu sama lain, kata-kata mereka tidak dapat disampaikan. Orang tua itu duduk di bawah naungan pohon, menunjuk ke sebuah batu bundar di samping pohon, dan berkata, "Silakan duduk dan berbicara." Setelah Linghu Chong duduk, dia berkata perlahan, "Tuan Linghu, di antara yang lebih muda generasi, ada seseorang sepertimu. Seni bela diri bakat biasa sangat langka." Linghu Chong berkata, "Jangan berani. Generasi muda telah berperilaku buruk, memiliki reputasi buruk, dan tidak diperbolehkan di sekolah master. Bagaimana bisa layak dihormati oleh para senior?" Orang tua itu berkata, "Saya seorang seniman bela diri. Anda harus jujur dan jujur dalam tindakan Anda, dan tidak ada penyesalan di hati Anda. Meskipun tindakan Anda terkadang liar dan berani dan tidak konvensional, itu masih merupakan tindakan orang baik dan laki-laki. Saya diam-diam mengirim orang untuk bertanya, tetapi saya tidak menemukan perbuatan buruk yang nyata dari Anda. Jiang Hu gosip dan gosip di internet tidak cukup." Linghu Chong mendengarnya membela diri dengan cara ini. Setiap kalimat menembus ke dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya, dan berpikir, senior ini pasti sangat penting di Sekte Wudang. Jika tidak, bagaimana dia bisa diam-diam mengirim seseorang untuk memeriksa perilaku saya? Segera berdiri, dan berdiri dengan hormat untuk diajar. Laki-laki tua itu berkata lagi, "Silahkan duduk." Tidak dapat dihindari bagi anak muda untuk menunjukkan ketajaman mereka terlalu banyak. Tuan Yue berpenampilan sederhana, tetapi dia tidak menganggap dia terlalu murah hati. Linghu Chong berkata, "Mentor memperlakukan generasi muda seperti orang tua, dan generasi muda tidak berani mendengar kata-kata guru." "Lulus." Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, "Lebih baik jika kamu tidak melupakan akarmu." Orang tua ini membuat lidahmu terpeleset. Tiba-tiba wajahnya serius, dan dia bertanya, "Sudah berapa lama kamu berlatih ini, Dava penyerap bintang?" Petik 2. Saya baru saja bertemu 3 kali dengan pedang, dan energi internal saya tersedot oleh Anda, tetapi saya menyadari bahwa Anda masih jangan memanfaatkan metode jahat yang merugikan dunia ini. Orang tua itu memiliki nasihat. Saya bertanya-tanya apakah pemuda itu akan mendengarkan. Linghu Chong sangat ketakutan, membungkuk dan berkata, "Kata-kata emas dan batu senior, generasi muda harus patuh." Orang tua itu berkata, "Meskipun metode sihir penyerap bintang ini sangat kuat saat bertarung melawan musuh, itu juga sangat berbahaya bagi praktisi. Semakin dalam pahala, semakin serius kerusakannya. Jika pahlawan muda dapat mengendalikan jurang dan meninggalkan semua seni sihir yang telah dia pelajari, tentu saja itu yang terbaik. Jika tidak, kamu harus berhenti berlatih mulai sekarang." Linghu Chong pernah membiarkan saya melakukan apa yang saya katakan di Gusan Meizuang hari itu, dan setelah mempelajari daftar penyerap bintang, akan ada masalah besar di masa depan. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri untuk setuju untuk berpartisipasi dalam pemujaan setan pada saat itu. Saya dengan tegas menolak,
tetapi sekarang saya mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan saya percaya bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan berkata, yang senior mengajari saya, dan yang junior tidak akan pernah lupa itu. Junior tahu bahwa teknik ini salah, dan dia juga memutuskan untuk memutuskannya. Jangan menggunakannya untuk menyakiti orang, tetapi karena Anda memiliki keterampilan ini, bahkan jika Anda tidak ingin menggunakannya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Bab 277. Orang tua itu mengangguk dan berkata, menurut apa yang saya dengar, itu benar. Ada satu hal, mungkin sangat sulit bagi pahlawan muda untuk melakukannya, tetapi pahlawan dan pahlawan harus melakukan apa manusia tidak bisa melakukannya. Kuil Shaolin memiliki seni yang luar biasa, Yi Jingjing, dan para pahlawan muda mengira mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Ling Hu Chong berkata, tepat, saya mendengar bahwa ini adalah kekuatan internal tertinggi dalam seni bela diri, yaitu, sekolah Shaolin bahkan generasi pertama biksu dan guru terkemuka saat ini belum diajar. Orang tua itu berkata, Sia muda memimpin orang ke Shaolin, saya khawatir itu tidak akan mudah. Tidak peduli pihak mana yang menang, kedua belah pihak akan kehilangan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan berkah dari seni bela diri. Saya sudah tua dan bukan berbakat, dan saya bersedia berbicara di tengah. Mohon berbelas kasih kepada kepala biara Shaolin, sampaikan, Yi Jingjing, kepada pemuda itu, dan pemuda itu akan mencerahkan semua orang, lalu bubar, dan hilangkan bencana. Apa pendapat pemuda itu? Ling Hu Chong berkata, tapi bagaimana dengan Nona Ren yang ditahan oleh kuil Shaolin? Pria tua itu berkata, Nona Ren membunuh 4 murid Shaolin, dan kemudian menyebabkan masalah di Jianghu, menyebabkan kerusakan kepada dunia. Tuan Fan Zheng menempatkannya di bawah tahanan rumah, jelas bukan untuk balas dendam terhadap sekte kami. Keluhan pribadi benar-benar keluar dari hati bodhisattva untuk kepentingan orang yang sama di sungai dan danau. Bagaimana bisa seorang pahlawan muda dengan karakter seperti itu dan seni bela diri layak untuk seorang wanita dari keluarga terkenal? Mengapa dia tidak melepaskan gadis iblis ini, sehingga merusak reputasinya dan merusak masa depannya? Ling Hu Chong berkata, terimalah kebaikan orang lain, dan kamu harus membayarnya. Para tetua baik, dan yang lebih muda dengan tulus berterima kasih, tetapi mereka tidak berani menerima perintah. Orang tua itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda kecanduan kecantikan dan jebakan riasan, itu sulit untuk melepaskan diri. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, lepaskan aku, junior. Orang tua itu berkata, tunggu sebentar. Meskipun aku hanya memiliki sedikit kontak dengan sekolah Huasan, Tuan Yue masih ingin memberiku beberapa wajah. Jika Anda mengikuti saran saya akan menepuk dada saya bersama dengan kepala biara kuil Shaolin. Dijamin, saya memberitahu Anda untuk kembali ke sekolah Huasan. Apakah Anda percaya padaku? Ling Hu Chong tidak bisa membantu. Tetapi tergerak, itu adalah keinginan terbesarnya untuk kembali ke sekolah Huasan. Orang tua ini sangat pandai seni bela diri. Mendengarkan kata-katanya, dia pasti anggota terkenal dari sekolah Wudang. Senior, dia berkata bahwa dia bisa menjaminnya dengan kepala biara Fan Zheng, dan dia percaya bahwa masalah ini akan selesai. Guru selalu mementingkan persekutuan. Shaolin dan Wudang adalah dua sekolah terbesar dalam seni bela diri saat ini, dan sangat sulit bagi guru untuk tidak kehilangan muka ketika tokoh terkemuka dari kedua sekolah ini keluar untuk berbicara. Guru selalu memiliki cinta yang sama untuk dirinya sendiri sebagai ayah dan anak, jadi kali ini dia mengirim surat kepada Wulin dan menendangnya keluar dari gerbang, karena dia berteman dengan Xiang Wentian, Ying Ying dan lainnya, yang membuat guru merasa malu untuk berurusan dengan rekan-rekan yang baik. Tetapi Shaolin dan Wudang ketika kedua faksi maju, guru tentu saja memiliki penjelasan terbaik. Tetapi ketika dia kembali ke Gunung Hua, dan bertemu adik perempuannya siang dan malam, apakah dia membiarkan Ying Ying menderita di gua dingin di gunung belakang kuil Shaolin? Memikirkan hal ini, darah melonjak di dadanya, dan dia berkata, jika junior ini tidak dapat menyelamatkan Nona Ren dari kuil Shaolin, saya akan sia-sia. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan masalah ini, jika junior ini masih bertahan, saya pasti akan datang ke Wudang Mountain True Martial Temple dan maju ke depan Taoist Master Su dan senior sujud terima kasih. Pria tua itu menghela nafas, dan berkata, kamu tidak menghargai hidupmu, keluarga gurumu, reputasimu dan masa depanmu, dan kamu bersikeras untuk pergi dengan caramu sendiri hanya demi gadis iblis ini. Jika dia mengkhianatimu di masa depan, dia akan berbalik melawanmu. Apakah kamu tidak takut menyesalinya?
Ling Hu Chong berkata, Nona Ren menyelamatkan nyawa junior ini, jadi apa gunanya membalas nyawa ini padanya? Pria tua itu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu ayo pergi. Ling Hu Chong membungkuk lagi, kembali ke kelompok pahlawan, dan berkata, ayo pergi. Tao Sixian berkata, orang tua itu bersaing denganmu, mengapa dia tidak menang atau kalah, jadi mengapa Anda tidak membandingkan? Memang benar bahwa kemenangan atau kekalahan tidak ditentukan ketika orang membandingkan pedang, tetapi lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia berhenti bertarung, dan para penonton tidak dapat melihat kuncinya, titik. Ling Hu Chong berkata, keahlian pedang senior ini sangat tinggi. Jika pertarungan berlanjut, aku tidak akan bisa memanfaatkannya. Lebih baik tidak bertarung. Tao Sixian berkata, kamu sangat bodoh, karena tidak ada menang atau kalah. Maka jika kamu terus berjuang, kamu pasti akan menang. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar. Tao Sixian berkata, mengapa tidak? Orang tua ini jauh lebih tua darimu, dan tentu saja kekuatanmu tidak sekuat kekuatanmu. Tentu saja, kamu lebih unggul. Ling Hu Chong belum menjawab, hanya mendengarkan Tao Genxian, mengapa orang yang lebih tua tidak boleh memiliki banyak kekuatan. Ling Hu Chong tiba-tiba menyadari bahwa di antara 6 makhluk abadi di lembah Persik, Tao Genxian adalah kakak tertua, dan Tao Sixian adalah adik ke-6. Tao Sixian berkata bahwa lelaki tua itu memiliki sedikit kekuatan. Tao Genxian menolak. Tao Genxian Dao, jika semakin muda Anda, semakin kuat Anda, maka anak berusia 3 tahun adalah yang terkuat. Dia lebih kuat. Tao Genxian berkata, kamu juga salah. Anak berusia 1 tahun adalah lebih kuat dari anak berusia 2 tahun. Tao Yexian berkata, janin yang belum lahir memiliki kekuatan terbesar. Kun Hao pergi jauh ke utara, dan ketika mereka tiba di Dehenan, tiba-tiba ada 2 kelompok pahlawan yang datang dari timur dan barat, totalnya lebih dari 2.000 orang, jadi jumlahnya lebih dari 5.000. 5.000 orang ini dapat langsung tidur terlepas dari padang rumput, hutan, pegunungan tandus, dan pegunungan liar, tetapi makan dan minum sangat merepotkan. Selama beberapa hari berturut-turut, restoran dan hotel di kota-kota di sepanjang jalan dimakan dan diminum sampai panci dan wajan busuk, dan meja serta kursi pecah. Kun Hao tidak mabuk dan tidak punya cukup makanan, jadi ketika dia marah, dia memukuli ribuan restoran dan hotel hingga berkeping-keping. Ling Hu Chong melihat bahwa para gangster ini galak dan bengis, namun mereka semua adalah orang-orang lugas dengan kesetiaan yang tinggi. Jika kuil Shaolin tidak mengizinkan Ying Ying dibebaskan, kedua belah pihak akan memulai pertempuran berdarah, yang akan sangat mengerikan. Dia telah menunggu jawaban dari Ding Xian dan Ding Yi selama beberapa hari, dan dia hanya berharap dengan wajah emas mereka, kepala biara Fang Zheng akan melepaskan Ying Ying dan menghindari bencana pembantaian. Menurut perhitungan Kuzi, jaraknya hanya 3 hari dari tanggal 15 Desember dan jaraknya hanya lebih dari 100 mil dari kuil Shaolin, tetapi masih belum ada jawaban dari kedua tuan itu. Kali ini para gangster menyerang Shaolin dari utara dan datang ke sini dengan meriah. Mereka telah mendengarnya dari jauh dan dekat, tetapi pihak lain tidak pernah bergerak. Mereka tampaknya tidak takut. Saat Ling Hu Chong berbicara dengan Zhu Qianqiu, Ji Wuxi dan lainnya, mereka juga cukup khawatir. Malam itu Kun Hao tidur di hutan belantara, dan penjaga ditempatkan di sekelilingnya untuk mencegah musuh menyelinap masuk di malam hari. Angin dingin dan awan kelam menggantung rendah, dan tampaknya akan ada salju lebat. Di dataran dengan radius beberapa mil, tumpukan kayu bakar dibakar di mana-mana. Para bangsawan ini tidak memiliki perintah militer, dan mereka berkumpul sebagai gerombolan, tetapi mereka dapat mendengar suara nyanyian dan teriakan, yang mengguncang seluruh lapangan. Bahkan ada orang yang memegang pisau, adu pedang, berkelahi dan bergulat, dan membuat banyak keributan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, lebih baik tidak membiarkan orang-orang ini benar-benar pergi ke kuil Shaolin. Mengapa saya tidak pergi dan meminta guru Fang Zheng dan Fang Sheng terlebih dahulu? Jika saya bisa mengambil Ying Ying, bukankah itu bagus? Kegembiraan, memikirkan hal ini, seluruh tubuh panas, tetapi kemudian saya berpikir lagi, tetapi jika biksu Shaolin menyerang saya sendirian, menangkap saya atau bahkan membunuh saya tidak akan menyesali kematian saya. Tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Kelompok pahlawan pasti akan berada dalam kekacauan. Tentu saja Ying Ying tidak dapat diselamatkan. Ribuan teman berdarah ini semuanya mungkin dimakamkan di Gunung Shaoxi.
Bagaimana saya bisa layak untuk semua orang jika saya melewatkan acara penting ini hanya dengan satu momen keberanian? Berdiri, melihat sekeliling, saya melihat api menyala satu per satu ketika saya memanjat, orang-orang di sekitar api menumpuk, berpikir mereka tidak mengecewakan Ying-Ying, dan saya tidak dapat mengecewakan mereka. 2 hari kemudian, Kun Hao datang ke Gunung Shaoxi, di luar kuil Shaolin. Dalam 2 hari ini, sejumlah besar bangsawan datang ke pertemuan tersebut. Pahlawan yang telah berkumpul di Wubagang hari itu, seperti Huang Boliu, Sima Da, Lan Feng Huang, Del, semuanya tiba, dan pemimpin geng Jiu Jiang Bai Jiao, Sigang, juga tiba dengan ikan terbang ganda Sungai Yangtze, dan masih banyak lagi yang belum pernah dilihat Ling Huchong, ya paling tidak ada 6 atau 7 ribu orang. Ratusan drum kulit besar ditabuh pada saat bersamaan, dan suara gembungnya benar-benar menggemparkan dunia. Sekelompok pahlawan menabuh genderang dalam waktu yang lama, tetapi tidak ada biksu yang keluar. Ling Huchong berkata, "Hentikan genderangnya." Perintah itu berlalu, dan suara genderang berangsur-angsur menjadi lebih pelan, dan akhirnya berhenti perlahan. Ling Huchong menghela nafas lega, dan berkata dengan suara keras, "Ling Huchong Junior, bersama dengan semua teman di Jianghu, datang untuk memberi hormat kepada Buddha Tathagata dan semua bodhisattva agung, untuk mengunjungi kepala biara Shaolin. Tempel dan semua master senior, tolong beri saya audiensi. Kirimkan dan dengarkan sejauh bermil-mil." Bab 278. Tapi tidak ada suara di kuil, dan tidak ada jawaban sama sekali. Ling Huchong mengatakannya lagi, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Ling Huchong berkata, "Kakak Su, tolong kirimkan saya kartu ibadah." Su Qianqiu berkata, "Iya." Memegang kotak ibadah yang telah disiapkan sebelumnya, kartu terkenal Zong Zhang dari para pemimpin kelompok di bawah Ling Huchong datang ke gerbang kuil Shaolin, ketuk pintunya beberapa kali, mendengarkan kesunyian di kuil, dorong perlahan pintunya tidak terkunci, dibuka dengan tangan, melihat ke dalam, tidak ada orang di sana. Dia tidak berani masuk tanpa izin, dan berbalik untuk melapor ke Ling Huchong. Meskipun ilmu bela diri Ling Huchong tinggi, dia tidak memiliki pengalaman dalam menangani urusan, apalagi kemampuan memimpin sekelompok pahlawan. Ketika dia menghadapi situasi yang tidak terduga, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia tetap di sana, untuk beberapa saat, tak bisa berkata-kata. Tao Gengxian berteriak, "Semua biksu di kuil telah melarikan diri. Ayo buruan masuk dan bunuh yang botak." Tao Gengxian berkata, "Kamu mengatakan bahwa semua biksu telah melarikan diri." Tao Gen Immortal berkata, "Bukankah seorang biarawati botak?" Tao Huaxian berkata, "Bagaimana mungkin ada biarawati di kuil biksu?" Tao Gen Immortal menunjuk ke Yusun dan berkata, "Orang ini bukan biksu atau biarawati, tapi dia botak." Tao Gengxian berkata, "Mengapa kamu membunuhnya?" Ji Wuxi berkata, "Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat?" Ling Huchong berkata, "Baik, tolong temani saya, Kakak Ji, Kakak Su, Kakak Huang, dan pemimpin geng Huang, untuk mengunjungi kuil, untuk menahan saudara-saudara di bawah komando Anda. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak gegabah, dan tidak ada yang diizinkan untuk memiliki kata-kata atau perbuatan kasar kepada biksu Shaolin, dan tidak ada yang diizinkan merusak rumput atau pohon apapun di Gunung Shaoxi." Tao Zixian berkata, "Bolehkah menarik sebatang rumput?" Ling Huchong cemas dan khawatir, dan berjalan menuju kuil dengan langkah besar. Ji Wuxi dan 4 orang lainnya mengikuti di belakang. Memasuki gerbang gunung, berjalan menaiki tangga batu, melewati halaman depan, melewati aula depan, dan datang ke aula Daxiong. Tetapi Anda dapat melihat penampilan agung Buddha Tathagata, tetapi lapisan tipis debu menumpuk di tanah dan di atas meja. Su Qianqiu berkata, "Benarkah semua biksu di kuil telah melarikan diri?" Ling Huchong berkata, "Kakak Su, jangan ucapkan kata melarikan diri. Berlututlah dan sembah patung Buddha Tathagata." Kelima orang itu terdiam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang bisa mereka dengar hanyalah keributan ribuan pahlawan di luar kuil, tetapi tidak ada suara di dalam kuil. Ji Wuxi berkata dengan suara rendah, "Penting untuk mencegah para biksu Shaolin memasang jebakan untuk menyergap kita." Ling Huchong berpikir dalam hati, kepala biara Fang Zheng dan Tuan Fang Zheng adalah biksu terkemuka, bagaimana mereka bisa menggunakan trik? Tapi kami bidat menyerang itu bukan keajaiban bahwa para biksu Shaolin tidak bersaing dengan kami.
Melihat bahwa tidak ada seorang pun di kuil Shaolin yang besar, saya merasakan sedikit rasa takut di hati saya, dan saya tidak tahu bagaimana caranya. Mereka akan berurusan dengan Ying Ying. Kelima orang itu memperhatikan segala arah, mendengarkan segala arah, berjalan selangkah demi selangkah, melewati pelataran ganda, dan tiba di apse. Tiba-tiba, Ling Huchong dan Ji Wuxi berhenti bersamaan dan memberi isyarat. Orang tua itu berhenti bersama. Ling Hu bergegas ke ruang sayap di sudut barat laut, dan menutupinya dengan lembut. Orang tua itu menunggu dan mengikuti. Segera, erangan yang sangat lembut terdengar dari sayap. Ling Huchong berjalan ke sayap, menghunus pedang di tangannya, merentangkan tangannya dan dengan lembut mendorong pintu, dan bersandar ke samping untuk mencegah senjata tersembunyi keluar dari ruangan. Pintu terbuka dengan keras, dan ada erangan pelan lagi di ruangan itu. Ketika Ling Huchong melihat ke dalam ruangan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat dua biarawati tua tergeletak di tanah, dan sisi yang menghadap keluar adalah Master Ding Yi. Melihat wajahnya pucat dan matanya tertutup, dia terlihat seperti telah meninggal dunia. Dia bergegas masuk dengan satu langkah. Su Qianqiu berteriak, "Pemimpin, hati-hati!" Mengikuti di dalam, Ling Huchong mengelilingi Ding Yi Sitai yang tergeletak di tanah, dan ketika dia pergi untuk melihat orang lain, ternyata itu adalah Master Ding Xian, kepala Heng Shan. Ling Huchong membungkuk dan berteriak, "Tuan, Tuan!" Tuan Ding Xian perlahan membuka matanya, awalnya ekspresinya kusam, tetapi kemudian kilatan kegembiraan muncul di matanya, bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi dia tidak bisa membuat suara. Ling Huchong membungkuk lebih rendah lagi, dan berkata, "Ini Ling Huchong, Junior." Bibir Nyonya Ding Xian bergerak beberapa kali, dan membuat beberapa suara rendah. Ling Huchong hanya mendengarnya berkata, kamu. Melihat dia terluka parah, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Master Ding Xian menghela nafas lega, dan berkata, kamu berjanji padaku. Ling Huchong buru-buru berkata, ya. Master memiliki perintah, bahkan jika Ling Huchong hancur berkeping-keping, dia akan melakukannya itu untuk tuannya. Berpikir bahwa kedua tuan itu akan mati di kuil Shaolin demi mereka sendiri, aku merasa sedih dan tidak bisa menahan air mata. Nyonya Ding Xian berkata dengan suara rendah, kamu pasti akan setuju denganku. Ling Huchong berkata, aku pasti akan setuju. Kilatan kegembiraan muncul lagi di mata Nyonya Ding Xian, dan berkata, tolong, mohon setuju untuk mengambil alih sekte Heng Shan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia kehabisan napas. Ling Huchong terkejut dan berkata, junior ini adalah laki-laki, jadi dia tidak bisa menjadi kepala sekte Anda. Tapi Tuan, jangan khawatir, tidak peduli kesulitan atau bahaya apa yang dihadapi sekte Anda, junior ini akan melakukan yang terbaik untuk mengurusnya. Urusan sekte Heng Shan adalah urusan junior. Guru Ding Xian menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, tidak, bukan. Aku akan memberikanmu Ling Huchong sebagai kepala sekolah Heng Shan. Sekolah Heng Shan jika kamu tidak setuju, aku akan mati. Kamu tidak bisa mati dengan kedamaian di matamu. Su Qianqiu dan 4 lainnya berdiri di belakang Ling Huchong, saling memandang, mereka semua merasa bahwa kematian guru Ding Xian terlalu tak terbayangkan. Ling Huchong berada dalam kekacauan, ia merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit, tetapi melihat kehidupan guru Ding Xian dalam sekejap, hatinya penuh semangat, dan ia berkata, oke, saya berjanji guru. Senyum muncul di sudut mulut guru Ding Xian, berkata dengan suara rendah, terima kasih banyak. Ratusan murid dari sekte Heng Shan. Murid, mulai sekarang kalian akan lelah. Bosan dengan kalian, pahlawan muda Ling Hu. Petik 2, terkejut, marah, dan sedih, Ling Huchong berkata, kuil Shaolin sangat tidak masuk akal, mengapa membunuh 2 master, junior. Master Ding Xian menoleh dan menutup matanya. Ling Huchong terkejut, ketika dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa nafasnya, dia sudah kehabisan nafas. Dia terluka di hatinya, dia berbalik dan menyentuh tangan Tuan Ding Yi. Tangannya dingin, sejak dia meninggal lama sekali, dia marah dan sedih, tidak bisa menahan tangis pahit. Orang tua itu berkata, Tuan muda Ling Hu, kita harus membalaskan dendam kedua tuan itu. Tidak ada satupun keledai botak di kuil Shaolin yang lolos, jadi kami membakar kuil Shaolin. Dipenuhi kesedihan dan kemarahan, Ling Huchong menepukkan kakinya dan berkata, persis. Mari kita bakar kuil Shaolin. Ji Wuxi buru-buru berkata, tidak.
Tidak, jika wanita suci itu masih dipenjara di kuil, bukankah dia akan dibakar sampai mati? Keringat bercucuran di punggungnya, dan berkata, saya ceroboh dan bingung. Jika saudara Ji tidak mengingatkan saya akan hampir melewatkan acara besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ji Wuxi berkata, sulit untuk kita berlima mencari ribuan rumah di kuil Shaolin. Seorang saudara pergi ke kuil untuk mencari. Ling Hu Chong berkata, ya, kalau begitu tolong minta saudara Ji untuk keluar dan memanggil orang-orang. Ji Wuxi berkata, ya. Berbalik dan keluar, Su Qianqiu berteriak, jangan biarkan 6 monster lembah persik masuk. Ling Hu Chong mengangkat mayat kedua guru itu, meletakkannya di ranjang Zen, berlutut dan bersujud beberapa kali, dan diam-diam berharap para murid harus mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendam kedua tuan, menyebarkan sekte-sekte Hengshan, dan menghibur roh para tuan di surga. Berdiri, dia melihat luka di tubuh keduanya, tetapi tidak ada luka atau darah, tetapi tidak nyaman untuk mengungkap keduanya. Setelah memeriksa pakaiannya dengan cermat, diperkirakan dia terkena telapak energi internal dari seorang master sekolah Shaolin dan meninggal karena luka dalam. Hanya suara langkah kaki yang terdengar, dan 200 bangsawan bergegas masuk dan pergi memeriksa kemana-mana. Tiba-tiba seseorang di luar pintu berkata, Ling Hu Chong tidak mengizinkan kami masuk, tapi kami ingin masuk, apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah suara Tao Xixian. Ling Hu Chong mengerutkan kening, pura-pura tidak mendengar. Saya baru saja mendengarkan Tao Gan Xiandao, ketika Anda datang ke kuil Shaolin yang terkenal. Jika Anda tidak datang untuk berjalan-jalan, bukankah Anda akan dirugikan? Xiandao, jika Anda tidak dapat melihat para biksu di kuil Shaolin, Anda tidak dapat bersaing dengan sekte Shaolin yang terkenal di dunia dalam seni bela diri. Itu sangat salah dan tidak dapat ditambahkan. Tao Hua Xiandao, sungguh menakjubkan bahwa tidak ada biksu di kuil Shaolin yang terkenal. Aneh, Tao Xixian berkata, tidak mengherankan jika tidak ada biksu, tetapi ada 2 biarawati. Tao Gen Xian berkata, tidak mengherankan jika ada 2 biarawati, tetapi kedua biarawati itu tidak hanya tua, dan dia sudah mati. Keenam bersaudara pergi ke halaman belakang masing-masing berbicara dengan cara mereka sendiri. Bab 279, Ling Hu Chong, Su Qianqiu, lelaki tua itu, dan Huang Boliu keluar dari sayap dan menutup pintu di belakang mereka. Tapi saya melihat sekelompok pahlawan datang dan pergi, mencari di mana-mana di kuil Shaolin. Setelah beberapa saat, orang-orang terus berdatangan untuk melapor, mengatakan bahwa meskipun tidak ada biksu di vihara, juru masak dan tukang pun hilang. Beberapa orang melaporkan bahwa kitab suci, buku, dan peralatan di kuil semuanya telah disingkirkan, bahkan mangkuk pun tidak. Beberapa orang melaporkan bahwa tidak ada apapun di kuil untuk kayu bakar, beras, minyak, garam, bahkan sayuran yang ditanam di kebun sayur telah dicabut bersih. Setiap kali Ling Hu Chong mendengar laporan dari seseorang, hatinya sedikit tenggelam, berpikir, para biksu di kuil Shaolin mengaturnya dengan sangat hati-hati sehingga mereka tidak meninggalkan satu sayuran pun. Jadi wajar saja mereka memindahkan Ying-Ying ke tempat lain. Dunia ini sangat besar, tetapi di mana saya dapat menemukannya? Dalam waktu kurang dari 1 jam, 200 bangsawan mencari ribuan kamar dan rumah di kuil Shaolin, bahkan bagian bawah patung dan bagian belakang plakat, tetapi mereka tidak menemukannya. Menemukan selembar kertas pun. Seseorang berkata dengan penuh kemenangan, sekte Shaolin adalah sekte paling terkenal dalam seni bela diri. Begitu mereka mendengar kami datang, mereka melarikan diri, yang tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun. Pamerkan prestise Anda, mulai sekarang orang-orang di seni bela diri tidak akan pernah berani meremehkan kita. Seseorang berkata, sangat bagus untuk mengusir para biksu dari kuil Shaolin, tetapi bagaimana dengan wanita suci? Kami di sini untuk menjemput wanita suci, tetapi tidak untuk mengusir biksu itu pergi. Sekelompok pahlawan semua merasa itu wajar. Ada yang tertunduk, ada yang memandang Ling Hu Chong dan mendengarkan instruksinya. Ling Hu Chong berkata, masalah ini tidak terduga. Tidak ada yang mengira bahwa biksu Shaolin akan meninggalkan kuil. Saya tidak tahu bagaimana menangani masalah ini di depan saya. 1 orang akan merencanakan untuk jangka pendek, dan 2 orang akan merencanakan untuk waktu yang lama. Selamat, Huang Boliu berkata, menurut bawahan saya, sulit menemukan wanita suci, tetapi mudah menemukan biksu Shaolin. Tidak kurang dari 1000 biksu di kuil Shaolin. Orang-orang ini tidak akan pernah bersembunyi dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka.
Kami menemukan biksu Shaolin dan menetap di sana, beritahu saya lokasi Seng Gufang. Su Qianqiu berkata, kata-kata pemimpin Huang benar. Kami tinggal di kuil Shaolin ini. Mungkinkah para murid Shaolin bersedia menyerahkan yayasan berusia 1000 tahun ini dan membiarkan kami menempatinya? Selama mereka ingin mengambil kembali kuil, mereka dapat bertanya kepada mereka tentang keberadaan wanita suci. Seseorang berkata, tanyakan tentang keberadaan wanita suci. Bagaimana mereka bisa tahu mereka dan tidak membunuh mereka? Tetapi jika kami dapat menangkap 10 atau 8 beku, apakah kami takut mereka tidak akan memberi tahu kami? Orang lain berkata, jika para beku ini keras kepala sampai akhir, jadi bagaimana jika Anda tidak membicarakannya? Orang tua itu berkata, itu mudah. Tolong minta Master Lan untuk menaruh beberapa naga dan fetis pada mereka, sehingga mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Semua orang mengangguk setuju. Semua orang tahu bahwa yang disebut naga dan dewa-dewa dari pemimpin Sekte Biru adalah ular dan serangga berbisa dari pemimpin Sekte 5 Racun, Lan Feng Huang. Lan Feng Huang tersenyum sedikit dan berkata, para biksu di kuil Shaolin telah berlatih untuk waktu yang lama. Naga dan dewa saya tidak dapat mengendalikan mereka, jadi saya tidak tahu. Biksu, setelah menangkap 100, menukar 100 dengan 1, dan mereka harus melepaskan Ying-Ying. Tiba-tiba sebuah suara kasar berkata, saya sudah lama tidak makan daging, tapi saya kelaparan. Tidak ada biksu di kuil Piansheng, kalau tidak mereka akan ditangkap. Seorang biksu dengan kulit tipis dan daging putih mengukusnya, itu akan luar biasa. Pembicaranya tinggi dan tinggi, dia adalah beruang putih besar di Mobe Twin Bears. Kun Hao tahu bahwa dia dan biksu lain, Hei Xiong, sama-sama suka makan daging manusia. Meski kata-katanya terdengar menjijikkan, tapi dia sudah berada di Gunung Shaoxi selama beberapa jam. Ada suara gemuruh di perutku. Huang Boliu berkata, utusan yang dikirim Shaolin berencana untuk memperkuat dan membersihkan. Su Qianqiu berkata, perkuat tembok dan bersihkan hutan belantara. Huang Boliu berkata, tepat. Mereka berharap kita tidak dapat berdiri di kuil, jadi kami akan mundur menuruni gunung dengan patuh, tetapi dunia bagaimana bisa begitu mudah? Ling Huchong berkata, saya tidak tahu apa pendapat pemimpin Huang. Jika Anda melemparkan diri Anda ke dalam jaring seperti apa yang Anda lemparkan, mari kita tangkap sesuatu, idiom, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas dan seringkali tidak tepat saat menggunakannya. Ling Huchong berkata, ini sangat benar. Biarkan pemimpin Huang Boliu memberikan perintah untuk mengirim 500 saudara yang cerdas dan cakap turun gunung untuk mencari tahu keberadaan biksu Shaolin. Saya juga meminta pemimpin Huang Boliu untuk menangani pembelian makanan. Huang Boliu setuju, berbalik dan keluar. Lan Feng Huang tersenyum dan berkata, Guangzu Huang harus bergegas, jika tidak Bai Xiong dan Hei Xiong akan sangat lapar sehingga mereka akan makan semuanya. Huang Boliu berkata sambil tersenyum, orang tua itu bisa memahaminya. Tapi Mobe Suangqiong adalah baiklah saya lapar dan kempis, dan saya tidak berani menyentuh satu jari pun dari Master Lan. Su Qianqiu berkata, biksu di kuil telah meninggal dunia, tolong bekerja keras, teman-teman, lalu berkeliling dan melihat apa yang salah. Aneh, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Kun Hao tiba-tiba setuju, dan berkeliling untuk memeriksanya lagi. Ling Huchong duduk di futon istana Daxiong, melihat patung Tathagata yang khidmat dengan ekspresi welas asih. Ia berpikir dalam hati, kepala biara Fang Zheng tentu saja adalah biksu terkemuka dengan jalan yang benar. Ia lebih memilih jatuh ke dalam gengsi Sekte Shaolin ketika dia mendengar bahwa kami datang ke sini secara besar-besaran, dan tidak ingin memimpin orang banyak ke dalam pertempuran, dan akhirnya menghindari pembantaian dan pertumpahan darah. Tetapi mengapa mereka membunuh dua Tuan Dingyi dan Ding Xian lagi? Diharapkan bahwa dua tuan yang membunuh dua tuan mungkin adalah orang-orang di kuil. Para biksu yang kejam pasti bukan karena niat kepala biara. Saya akan menghargai kebaikan Tuan Fang Zheng, dan saya tidak boleh mempermalukan para biksu Shaolin, tetapi saya harus menemukan cara lain untuk menyelamatkan Ying-Ying. Tiba-tiba, embusan angin bertiup langsung dari pintu itu ditarik masuk, dan tirai di depan singgasana ditiup. Angin begitu kencang sehingga abu dupa di pembakar dupa beterbangan di atas aula. Ling Huchong melangkah ke pintu masuk aula, melihat awan di langit sepadat timah, dan angin utara sangat kencang. Dia berpikir, cepat atau lambat akan turun salju. Begitu dia memikirkannya,
ada adalah kepingan salju yang jatuh di udara, dan dia berpikir, dingin sekali, saya tidak tahu apakah Ying Ying mengenakan pakaian dingin di tubuhnya. Shaolin mengirim banyak orang, dan penyebarannya sangat hati-hati. Kami semua berani teman-teman, jika kita ingin menyelamatkan Ying Ying, saya khawatir itu akan sangat sulit. Berjalan mondar-mandir di depan, Ola dengan tangan di belakang, serpihan kepingan salju halus melayang di kepala, wajah, pakaiannya, dan tangan, dan dengan cepat meleleh. Dia juga berpikir, ketika guru Dingxian sekarat, meskipun dia terluka parah, pikirannya masih sangat jernih, tanpa tanda-tanda kebingungan, mengapa dia meminta saya untuk menjadi kepala sekolah Hengshan. Tidak ada laki-laki di sekolah Hengshan. Dikatakan bahwa kepala generasi sebelumnya semuanya adalah biarawati wanita, jadi bagaimana saya bisa menjadi kepala sekte Hengshan sebagai orang besar? Jika kata ini tersebar, itu akan membuat semua pahlawan di dunia Jianghu menertawakan rahang mereka. Aku berdua aku sudah berjanji padanya, bagaimana bisa seorang pria mengingkari janjinya? Dia melakukan apa yang dia lakukan dan orang lain mengejeknya, jadi apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, dia merasa rasa bangga di dadanya. Tiba-tiba, teriakan samar datang dari tengah gunung, dan setelah beberapa saat, semua pahlawan di luar kuil mulai membuat keributan. Terkejut, Ling Huchong bergegas keluar dari gerbang kuil, hanya untuk melihat Huang Bo berlari ke arahnya dengan darah di seluruh wajahnya, dan terkena panah di bahunya. Ini jaring yang kita lemparkan sendiri. Ling Huchong terkejut, apakah itu biksu dari kuil Shaolin? Ketika anak panah itu kembali, lebih dari selusin saudara terbunuh, dan mungkin 70 atau 80 orang terluka, jadi seluruh pasukan telah pergi. Ratusan orang mundur karena malu, dan beberapa terkena panah. Sekelompok pahlawan berteriak seperti guntur, dan mereka semua bergegas turun untuk bertarung sampai mati. Ling Huchong bertanya lagi, sekte mana yang menjadi musuh? Bisakah kepala Huang melihat petunjuk? Su Qianqiu berkata, tampaknya faksi Shaolin sengaja memasang jebakan, yang merupakan trik untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Orang tua itu berkata, jebakan apa yang ada di dalam toples? Meningkatkan ambisi musuh dan menghancurkan prestise sendiri. Ini adalah strategi untuk memancing musuh ke kedalaman. Su Qianqiu berkata, oke, bahkan jika itu untuk memancing musuh ke kedalaman, kita semua telah datang ke sini, apa-apa lagi yang bisa kami katakan? Para biksu ini ingin mari kita semua mati kelaparan di Gunung Shaoxi, dan menempatkan kita di kota yang genting. Bai Xiong berteriak keras, siapa yang akan bergegas turun bersamaku dan membunuh bajingan ini? Lebih dari 1000 orang langsung setuju. Ling Huchong berkata, tunggu sebentar. Lawan sangat ahli dalam busur dan anak panah. Kita harus memikirkan tindakan balasan agar tidak melukai diri kita sendiri dengan sia-sia. Ji Wuxi berkata, tidak ada yang lain di kuil biksu ini, tetapi ada ribuan futon. Satu kata mengingatkan semua orang, dan mereka semua berkata, ini sangat bagus sebagai perisai. Segera, ratusan orang bergegas masuk ke dalam kuil dan mengeluarkan banyak futon. Bab 280. Ling Huchong berteriak, gunakan ini untuk menghalangi anak panah, dan semua orang akan bergegas menuruni gunung. Ji Wuxi berkata, pemimpin, di mana kita akan berkumpul setelah turun gunung? Apa rencana kita untuk masa depan, dan bagaimana kita akan mencoba untuk menyelamatkan bibi suci? Pertama-tama kita harus membuat pengaturan sekarang. Ling Huchong berkata, tepat. Anda lihat, saya tidak punya pendapat tentang masalah ini, bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Saya pikir setelah turun gunung, semua orang akan bubar dan kembali ke tempat asalnya untuk sementara waktu. Memutuskan strategi penyelamatan. Ji Wuxi berkata, itu satu-satunya cara untuk melakukannya. Dia segera mengatakan niat Ling Huchong dengan lantang. Hei Xiong, seorang biksu yang memakan daging manusia, berteriak, keledai botak di kuil Shaolin sangat menjijikkan. Semua orang membakar kuil hantu ini, dan kemudian bergegas untuk melawan mereka sampai mati. Dia sendiri juga seorang biksu, tapi dia menyebut orang, keledai botak, tapi tidak ada pantangan. Kun Hao bertepuk tangan dengan keras. Ling Huchong melambaikan tangannya lagi, dan berkata, Nyonya Suci masih dikendalikan oleh mereka, semua orang tidak boleh gegabah, jangan sampai wanita suci segera menderita kerugian. Semua orang memikirkannya, dan berkata, oke, kalau begitu itu akan lebih mudah bagi mereka. Ling Huchong berkata, Kakak Ji, bagaimana cara membunuh secara berkelompok? Tolong tugaskan mereka.
Ji Wuxi melihat bahwa Ling Huchong tidak memiliki bakat untuk memimpin sekelompok pahlawan untuk menghadapi perubahan besar, jadi dia melakukan bagiannya, dan berkata dengan lantang, "Teman-teman, pemimpin memiliki perintah, semuanya." Itu dibagi menjadi 8 rute menuruni gunung, 4 rute dari tenggara ke barat laut, dan 4 rute dari tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut. Kami hanya ingin keluar dari pengepungan, tetapi kami tidak perlu membunuh terlalu banyak orang. Sekarang tugaskan setiap geng dan faksi untuk turun gunung dari sisi mana. Setiap rute mungkin memiliki 5 atau 600 orang, atau 7 atau 800 orang. Ji Wuxi berkata, "Zhengnan adalah jalan utama mendaki gunung. Pasti ada musuh paling banyak. Pemimpin, mari kita turun gunung dari Zhengnan terlebih dahulu untuk menahan musuh sehingga saudara-saudara lainnya dapat menerobos dengan tenang menuruni gunung dengan langkah besar." Sekelompok pahlawan berteriak serempak dan bergegas menuruni gunung dari segala arah. Tidak sebanyak 8 jalan mendaki gunung, dan orang-orang bergegas maju. Awalnya ada 8 jalan, kemudian menutupi pegunungan dan dataran, berkerumun ke bawah. Setelah Ling Huchong berlari beberapa li, dia mendengar suara gong, dan hujan anak panah melesat ke arahnya di hutan di depan. Menggunakan posisi panah patah di dugu 9 pedang, dia menamparkan dan menjentikkan panah berburu yang datang ke arahnya satu persatu, dan bergegas maju tanpa henti. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya berkata, tetapi Lan Feng Huang terkena panah di kaki dan bahu kirinya pada saat yang bersamaan, dan jatuh ke tanah. Ling Huchong buru-buru berbalik, membantunya berdiri, dan berkata, "Aku akan melindungimu saat turun gunung." Lan Feng Huang berkata, "Tinggalkan aku sendiri. Kamu turun gunung sendiri." Terakhir, Ling Huchong melambaikan tangannya dengan santai, mencoba menghadang mereka semua, tapi dia melihat semua pahlawan di sekitarnya berjatuhan ke tanah dengan anak panah. Ling Huchong memegang Lan Feng Huang dengan tangan kirinya, dan berlari menuruni gunung, ketika anak panah berbulu itu datang, dia mengayunkan pedangnya. "Saya hanya merasa bahwa panah yang masuk sangat cepat, dan orang yang menembaknya semuanya sangat ahli dalam seni bela diri. Dan panahnya sangat padat sehingga bahkan jika ada futon di tangan sekelompok pahlawan, sulit untuk melakukannya, blokir mereka semua, dan semakin banyak orang terkena panah." Ling Huchong tidak dapat mengambil keputusan sejenak, apakah ia harus buru-buru menuruni gunung, atau kembali menemui orang banyak. Ji Wuxi berteriak, "Pemimpin, busur dan anak panah musuh sangat kuat, saudara tidak bisa turun, sudah banyak korban, lebih baik meminta semua orang mundur sebentar, lalu membuat perhitungan lebih lanjut." Dia berteriak keras, "Semuanya, kembali ke kuil Shaolin. Semuanya, kembali ke kuil Shaolin." Dia penuh dengan energi internal, tangisan ini, bahkan ketika ribuan orang berteriak dan berkelahi, masih terdengar di mana-mana. Lusinan orang termasuk Ji Wuxi dan Zhu Qianqiu berteriak serempak, "Tuan memiliki perintah, semua orang mundur ke kuil Shaolin." Mendengar suara itu, kelompok pahlawan mundur satu demi satu. Di depan kuil Shaolin, terdengar suara kutukan, rintihan, dan seruan, dan ada genangan air di tanah, dan ada genangan di barat, penuh darah. Ji Wuxi mengeluarkan perintah untuk membagi 800 orang yang tidak terluka menjadi 8 tim untuk menjaga segala arah untuk mencegah musuh menyerang. Di antara ribuan orang yang datang ke kuil Shaolin, kebanyakan dari mereka adalah sekte dan geng, masing-masing memiliki afiliasinya sendiri, dan dapat mematuhi aturan dan perintah, sementara 2.000 orang lainnya semuanya adalah masa, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ling Huchong berkata, "Semuanya, cepatlah berikan obat pada saudara-saudara yang terluka." Dia berpikir, sayang sekali para murid perempuan dari sekolah Hengshan tidak ada di gunung, dan mereka tidak memiliki obat mujarab. "Apakah kamu mau bantu saya, atau bantu mereka sekte ortodoks?" Nah, para murid dari sekte Hengshan pasti akan membantu saya ketika kedua tuan itu dibunuh. Mendengar keributan sekelompok pahlawan, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika dia terjebak di gunung sendirian, dia akan bergegas turun, dan dia tidak peduli apakah dia mati atau hidup. Tapi dia adalah pemimpinnya, dari kelompok orang ini hidup dan mati ribuan orang ini semua ada dalam pikiran saya sendiri. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, ini sangat memalukan. Melihat langit mulai gelap, tiba-tiba genderang di lereng gunung ditabuh dan berteriak keras. Ling Huchong menghunus pedang panjangnya dan bergegas menuju perempatan. Kun Hao juga memegang senjata mereka, dan ingin melawan musuh sampai mati. Hanya suara genderang yang menjadi semakin keras, tetapi musuh tidak bergegas maju.
Setelah beberapa saat, genderang berhenti pada saat yang sama, dan kelompok pahlawan berdiskusi. Gendang berhenti, kita naik, bajingan ini ingin kita mati kelaparan dan kehausan di sini. Jika jika kita tidak naik, kita akan bergegas turun. Selama kita bisa turun, lalu apa yang harus kau katakan? Ji Wuxi berbisik pada Ling Hu. Chong, jika kita tidak bisa keluar dari masalah malam ini, kita akan kelaparan sepanjang hari dan malam, dan kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ling Hu Chong berkata, benar. Mari kita pilih 2 atau 300 teman dengan keterampilan seni bela diri yang kuat untuk membuka jalan. Musuh dapat menembakkan panah dalam kegelapan. Selama kamu mengganggu posisi musuh, semua orang bisa bergegas turun. Ji Wuxi berkata, itu satu-satunya cara. Pada saat ini, suara genderang terdengar di lereng gunung, diikuti oleh lebih dari 100 orang, dengan kepala terbungkus kain putih orang-orang bergegas mendaki gunung. Sekelompok pahlawan berteriak keras dan bergegas maju untuk bertarung. Tetapi lebih dari 100 orang yang menyerang hanya bertarung sesaat, dan mundur dari gunung setelah peluit. Kun Hao meletakkan senjatanya untuk beristirahat. Mengikuti suara genderang, sekelompok pria lain dengan kain putih di kepala mereka menyerang gunung, membunuh sebentar, dan kemudian mundur. Meski musuh mundur, suara tabuhan genderang dan teriakan terus datang dan pergi. Ji Wuxi berkata, pemimpin, rencana musuh adalah untuk menguras tenaga para prajurit, dan mereka ingin mengganggu kita sehingga sulit untuk beristirahat. Ling Hu Chong berkata, tepat. Tolong atur dengan saudara Ji. Ji Wuxi mengirim surat perintah untuk pergi, jika ada musuh lagi saat bergegas. Hanya ratusan orang yang menjaga celah gunung yang akan bertarung, dan sisanya hanya beristirahat dan mengabaikannya. Su Qianqiu berkata, saya punya perhitungan di sini. Mari kita pilih 300 pejuang yang baik, yang semuanya akan mengenakan kain putih di kepala mereka. Jika musuh datang untuk menyerang lagi, 300 orang ini akan memanfaatkan momentum ini dan bergegas ke bawah formasi musuh. Para bajingan tidak akan bisa menembakkan panah, semua orang akan memanfaatkan situasi ini dan turun gunung. Untuk rencana saat ini, hanya dengan menyebabkan kekacauan di dunia terlebih dahulu kita bisa keluar dari kekacauan. Ling Hu Chong berkata, bagus, tolong saudara Zhu untuk memilih secara terpisah, dan beritahu semua teman, tunggu saja momentumnya kacau, baru kamu bisa keluar dari kekacauan itu. Segera bergegas maju, dalam waktu kurang dari setengah jam. Su Qianqiu melaporkan bahwa 300 orang telah dipilih, semuanya adalah pejuang kelas 1 di Jianghu. Dengan pasukan elit ini, mereka bergegas turun, bahkan jika musuh memiliki ribuan orang yang berbaris untuk memblokir mereka, mereka mungkin tidak akan berhasil, mampu menghentikan mereka 300 harimau ini. Bersemangat, Ling Hu Chong mengikuti Su Qianqiu ke sisi gunung Sishu, dan melihat 300 kepala orang terbungkus kain putih, berbaris rapi, dan berkata, semuanya, silakan duduk dan istirahat sampai langit benar-benar gelap, semuanya. Turun dan bertarung sampai mati. Kun Hao tiba-tiba setuju. Pada saat ini, salju turun semakin lebat, dan serpihan besar kepingan salju berjatuhan, dan lapisan tipis telah menumpuk di tanah, dan kepala serta pakaian Kun Hao tertutup kepingan salju. Semua tangki air di candi telah dicurahkan hingga tidak ada air yang tersisa, bahkan sumur-sumur telah terisi tanah. Semua orang mengambil salju dari tanah, meremasnya menjadi bola, dan memasukkannya ke dalam mulut untuk memuaskan dahaga. Langit semakin gelap, dan bahkan ketika keduanya saling berhadapan, wajah mereka kabur. Su Qianqiu berkata, untungnya, malam ini turun salju, kalau tidak tepat 15, dan sinar bulan akan sangat terang. Tiba-tiba, ada keheningan di sekitar. Ribuan orang berkumpul di dalam dan di luar kuil Shaolin. Setidaknya ada 3 atau 4 ribu orang di gereja ortodoks Gunung Shaoxi dari lereng gunung hingga kaki gunung. Tanpa diduga, tidak ada yang bersuara, dan beberapa orang ingin melakukannya berbicara, yang juga disebabkan oleh suasana sunyi terintimidasi. Kata-kata itu ditarik ke ujung mulutnya. Tampaknya hanya suara kepingan salju yang jatuh di dedaunan dan semak-semak yang lembut dan tidak biasa yang dapat didengar. Ling Hu Chong tiba-tiba berpikir dalam hati, aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh adik perempuan junior kali ini. Terdengar suara klakson yang menderu-deru dari lereng gunung di Mudili, diikuti oleh teriakan keras dari segala arah. Kali ini musuh tampak menyerang dengan sekuat tenaga, tidak menggertak seperti barusan. Ling Hu Chong melambaikan pedang panjangnya dan berkata dengan suara rendah, Chong, dia bergegas menuruni jalan pegunungan ke barat laut terlebih dahulu.
Ji Wuxi, Zhu Qianqiu, Mo Bei Suangxiong, dan 300 pahlawan terpilih bergegas turun. Bersambung.